Halo guys, kembali lagi dari Tutorial Teknik Drawing. Kita akan belajar Ratour Designator 2024 untuk latihan bagian pemula teknik mesin. Di sini kita akan membahas cara membuat gambar 3 dimensi seperti ini gambarnya, plus menjadi 2 dimensi juga ya. Oke, kita langsung aja. Di sini kita pilih New, terus dipilih di standar tinggal kita oke. Oke, di sini kita akan lihat gambar yang paling mudah dulu. Gambar mana nih yang paling mudah? Di sini kita akan gambar dulu yang paling mudah, yang bagian tapak samping, yang bagian di sini ya, yang lebih mudah nih ya kelihatannya. Oke, kita langsung aja. Di sini kita pilih start 2D. Pilih yang bagian tadi itu yang seperti ini aja tampilannya. Dan di sini kita gunakan rotor atau segi 4 yang mulai di tengah atau point counter. Pilih tengah-tengah ini, tinggal seperti ini. Tinggal lihat ukurannya. Ukurannya tingginya di sini ya, yang saya sampingkan buatnya ya, tingginya 42. Kita gunakan dimension atau ukuran 42. Kita besarin, kecilin, sorry. Tinggal kita panjangnya sekitar 50. Oke. Terus lanjut lagi, di sini ada ada coakan seperti ini atau lubangnya. Kita gunakan di sini segi 4, tapi mulai di sudut yang paling atas atau point seperti ini kita bikinnya. Tinggal kita lihat jaraknya di sini 16 dan 16 ya. Tinggal kita gunakan dimension ukuran dari titik sini sampai ke samping, tulis 16 dan di sini juga 16. Dan ketinggiannya adalah berapa? Ketinggiannya sekitar 6. Oke. Nah, kalau udah selesai tinggal kita trim aja yang bagian di sininya seperti ini ya. Kita trim 2 kali soalnya kan ada 2 kali. Kalau nggak bisa di trim, dia ada ukuran yang 50 ini kita delete, kita trim lagi. Kalau nggak bisa, yang bisa nggak bisa kenapa nih? Kadang-kadang kalau ada ukuran seperti ini nggak bisa ya. Kita hapus dulu deh ukurannya guys ya. Kadang-kadang aneh gitu ya. Nah, yang ini nih nggak bisa di trim. Baru bisa ya kan, aneh dan sebut-sebut. Kita ulangin lagi, takutnya dia ngubah ya, jadi kita ulangin dulu ukurannya, takutnya ngubah dia, menggeser maksudnya. Oke, jadi kita akan bikin yang seperti ininya ya. Dari jaraknya kita bikin aja line seperti ini sampai ke sini. Terus kita lihat dari ininya ketinggiannya adalah 16 ya, 16. Tinggal kita ukur dari titik sini sampai ke bawah adalah 16. Terus buat ke atasnya dari sini jaraknya adalah 20 yang ini ya, 20. Tinggal kita trim yang bagian ininya. Nah, seperti ini ya. Yang ini kita bikin dulu yang 50 ini nih. Takutnya geser ya. Nah, seperti ini. Nah, kalau udah seperti ini tinggal kita finish saja. Tinggal kita zoom dulu. Kita gunakan ekstra. Tinggal lihat di sini panjangnya berapa, panjang ketotalannya di sini adalah 64 ya, 62 sorry ya, 62. Kita gunakan di sini 62. Tapi kita gunakan di sini somatic ya, yang ini ya. Nah, jadi kiri kanan seperti itu ya, 62 tetap 62 ditulisnya, jadi tinggal kita oke aja. Terus apalagi kalau udah seperti ini, nah tinggal kita akan bikin yang bagian ininya nih, ada soak seperti ini ya. Dan cara ininya nih bikin sepertinya. Nah, cara yang gimana? Tinggal kita klik aja di sini ke Auto SketchUp. Terus kita gunakan di sini segi 4 lagi. Yang mulai sudut aja nggak apa-apa seperti ini kita bikin. Lebihin nggak apa-apa ya, soalnya akan memotong. Terus kita lihat dari jaraknya kan 20. Ini kita dari geser ini ke sini kita geserin 20. Nah, terus di sini Di sini 9 ya. Tinggal kita jarak dari sini 9. Di sini juga 9. Oke, kalau udah oke tinggal kita finish saja. Kita ekstra lagi. Di sini bukan ekstra sorry ya, kita ekstra tapi tetap aja di ekstra. Di sini outputnya ganti ya. Di sini kan outputnya join, pindahin ke cut seperti ini. Terus buat kedalamannya berapa nih? Kita hitung ya dari 16 tambah 42 jadi gini aja. Kita gunakan kalkulator.
kita 42 dikurangin 16 ini ya, 16 ini, 16-nya kan tinggal akan buang sisanya ini sisa 16 ini. 16 sorry 42 dikurangi 16 sama dengan 26, jadi kedalamannya sekitar 26 ya, 26. Tinggal kita oke. Lanjut lagi kita akan bikin yang bagian mana dulu. Kita bikin ini dulu deh ya, yang segi bawah dulu. Kita klik di sininya ke kotak SketchUp. Terus kita lihat jaraknya gimana bikinnya. Dari sini kita ada segitiga gitu ya bentuknya ya. Segitiga dia pas tengah-tengah kali ya, dari 18 20 18. Kita akan bikin yang bagian garis bantu dulu. Pas tengah-tengah ya. Tengah-tengah biasanya ada ada bantu garis hijau nih. Nah, seperti ini ya, ada garis hijaunya. Kita seperti ini, bikin line dulu. Terus jaraknya adalah 6 ya. 6 apa 9 nih ya, guys? Kadang-kadang ini 6 apa 9 gitu. 6 kali ya. 6. Tinggal tulis saja 6. Tinggal kita oke aja. Terus tinggal kita garisnya, garis dari sini sampai ke sini. Berapa tadi itu? Dari jarak ke sini itu sekitar 22 ya. Dari lingkaran ini totalinnya. Dari jarak sini sampai ke sini adalah 22. Seperti ini. Baru kita milorin aja, kita gunakan milor. Mana milor nih? Milor, kita klik di sini ke milor line, garis bantu, apply dan selesai. Yang ini kita garis bantunya hilangin aja, delete. Tinggal finish SketchUp, tinggal kita ekstra lagi, pilih yang joinnya seperti ini, tinggal kita oke outputnya ya. Lanjut lagi ke sininya, tinggal kita ekstra lagi. Habis lagi baterainya ya, cepet-cepet ya. Jadi sini kita gunakan sama seperti ini ya, kita garis bantu, cari yang warna hijau seperti ini. Terus kita bikin lagi sama yang kayak tadi. Nah, tinggal kita lihat panjangnya berapa, dia 15 ya. Kedalamannya 15. Terus kita lihat jaraknya adalah 16. Dari sini sampai sini adalah 16. Kalau udah oke, tinggal kita milorin. Gunakan mirror line seperti ini. Baru tinggal apply down, selesai. Tinggal kita di sininya delete yang garis bantunya. Tinggal kita finish. Kita ekstra lagi, ke cut lagi outputnya. Tinggal kita oke. Oke, kita lanjut ke bagian tahap 2 dimensinya. Nah, cara ubah menjadi 3 dimensi gimana? Buat 2 dimensi, sorry ya. Di sini kita pilih file new. Di sini kita pilih drawing, pilih bagian yang sesuai etiket aja. Kita pilih yang bagian atau kita di sini gunakan new dulu. Terus di sini kita ganti ke bawah, scroll. Di sini cari ya SSM Matic yang bagian seperti ini. Bisa dilihat ya, kita yang bagian ini aja, yang MM ya. Tinggal kita oke aja. Nah, kalau udah oke, tinggal kita lihat dulu etiketnya, ukuran kertasnya. Di sini kita ada send, satu klik kanan ke edit send. Di sini etiket D-nya kita ubah menjadi A4. Di sini tulisan etiket yang pojok ini, kiri apa kanan ya, sama kanan aja, tinggal kita oke. Dia otomatis ada gambar A4. Oke, kita lanjut di sini tiketnya yang ini ya, kegedean. Nah, biar lebih kecil gimana caranya? Nah, kita ke as di sini, klik kanan ke edit. Nah, dia seperti ini ya, tinggal kita skalain aja, skalain. Ada di sini skala. Kalau udah skala tinggal kita blok aja semuanya, atau kita geserin dulu ya. Kita geserin dulu seperti ini. Nah, kita ulangin dulu. Kita blok lagi keseluruhannya. Udah di blok belum sih ini? Kalau udah di blok, tinggal kita ke bus point, kita geserin sini. Yes aja, nggak apa-apa yes. Tinggal kita kecilin aja, sesuaiin aja ya. Nah, kita seperti ini aja, lebih kecil. Kalau udah tinggal down. Kalau udah tinggal kita finish saja. Yes, dia lebih kecil seperti ini ya. Sesuaiin aja gambar tiketnya kalian. Tinggal kita lanjut kita geser dulu di sini. Nah, yang tadi gimana nih buat yang tadi kita ke bus di sini? Yes, dulu. Nah, di sini kan posisinya harus disimpan dulu ya gambarnya. Gambarnya yang tadi harus disimpan dulu. Jadi kita close dulu. Di project coba kita yes dulu. Dia nggak mau ya, harus di save dulu. Di sini save satunya. Kita file,
ke save as. Terus di sini kita kasih nomor berapa ya? Kita kasih nomor 28, di sini 29. Kita kasih oke. Nah, kalau udah oke tinggal kita play lagi ke bagian yang di sininya baru ke bus. Nah, di sini kita geserin. Kita lihat di sini kalau udah selesai ya tinggal kita tinggal ini skalanya 1,1. Kita oke dulu aja, dia otomatis akan masuk ya kalau udah di save di tadinya. Tinggal ini kan ini yang apa ibaratnya kita klik kanan dulu ya. Kita lihat gesernya. Di sini kan posisi seperti ini ya. Posisinya kita akan yang bagian mana dulu nih? Bagian tapak samping atau depan? Nah, seperti ini ya, bisa digeser-geser. Nah, tapak depan, tapak samping, tapak depan seperti ini ya. Kita depan dulu, oke. Terus di sini baru ke sampingnya kita gunakan project. Kita klik samping ke atasnya. Baru yang 3 dimensinya. Oke. Yang 3 dimensi kita warnain, klik kanan 2 kali, double 2 kali. Di sini stand-nya kita ubah ke bagian stand. Tinggal kita oke. Nah, seperti ini ya. Baru tinggal pengukurannya, dimension, ukur semuanya berapa. Seperti ini ya. Tinggal kita oke aja. Oke, itu dia guys ya cara latihan buat Autodesk Inventor 2024. Semoga bermanfaat videonya. Mohon maaf kalau ada kesalahan dari video ini. Saya juga masih belajar. Kalau ada kesulitan silahkan komentar. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa kembali guys.